Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Islami, pada video kali ini kita akan menyimak penafsiran Al-Quran dari salah satu kitab tafsir paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu Tafsir Al-Tabari. Kitab yang menjadi rujukan para ulama ini mengandung makna-makna mendalam dari setiap ayat yang tidak hanya menjelaskan makna zahir, tetapi juga menggugah hati untuk memahami hikmah di balik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan video ini kita semakin mencintai Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikisahkan dalam kitab Tafsir Al-Tabari, surah Al-Fatihah adalah surah pertama yang Allah turunkan secara sempurna dari langit. Ia disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari seluruh isi Al-Quran, karena mengandung seluruh makna pokok ajaran Islam. Imam Ats-Tabari menjelaskan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan awal segala amal yang diberkahi. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah akan terputus dari keberkahan. Dengan menyebut nama Allah, seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pencipta, seolah berkata, "Ya Allah, dengan nama-Mu aku mulai, dan kepadamu aku berserah diri." Kemudian firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Imam Ats-Tabari menafsirkan bahwa segala bentuk nikmat dan kebaikan yang ada di langit dan di bumi adalah pemberian dari Allah. Karena itu, segala pujian tidak layak diberikan kepada selainnya. Adapun Ar-Rahmanir Rahim, menurut tafsir Al-Tabari, dua sifat ini menunjukkan keluasan kasih sayang Allah. Ar-Rahman mencakup rahmatnya di dunia bagi seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman di akhirat. Firman Maliki Yaumiddin bermakna, Allah adalah Raja pada hari pembalasan. Imam Ats-Tabari menjelaskan bahwa hari itu tidak ada kekuasaan selain miliknya. Semua raja dan penguasa dunia akan tunduk di hadapannya, menunggu keputusan yang adil tanpa mampu membela diri. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menurut Al-Tabari, ayat ini adalah pengakuan keikhlasan seorang hamba. Ia tidak meminta kepada selain Allah, tidak mengandalkan kekuatan dirinya, dan tidak berharap pada makhluk. Sementara ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah doa yang menjadi inti dari surah ini. Al-Tabari menafsirkan jalan yang lurus sebagai jalan para nabi, para syiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jalan yang membawa kepada keridaan Allah dan menjauhkan dari kesesatan. Dan akhirnya, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Imam Ats-Tabari menjelaskan, mereka yang Allah beri nikmat adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Sedangkan yang dimurkai adalah mereka yang mengetahui kebenaran namun menolaknya. Dan yang sesat adalah mereka yang beribadah tanpa ilmu dan petunjuk. Surah ini mengajarkan bahwa seluruh kehidupan seorang mukmin bergantung kepada Allah. Ia dimulai dengan pujian, diisi dengan ibadah, dan ditutup dengan doa. Itulah mengapa surah ini menjadi bacaan wajib dalam setiap rakaat salat, sebagai pengingat bahwa kita selalu membutuhkan petunjuknya di setiap langkah kehidupan. Dikisahkan dalam kitab Tafsir Al-Tabari, surah Al-Baqarah adalah surah pertama yang turun di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini disebut sebagai Fusthatul Quran, yaitu kota besar dari Al-Quran, karena di dalamnya terkumpul hukum, kisah, dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Ayat pertama dimulai dengan firman Allah, Alif Lam Mim. Imam Ats-Tabari menjelaskan bahwa huruf-huruf ini
termasuk dalam rahasia ilahi yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Namun sebagian ulama menafsirkan bahwa huruf-huruf ini adalah isyarat bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang sama seperti yang digunakan manusia, tetapi tidak seorang pun mampu menandinginya. Ini menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran yang abadi sepanjang zaman. Lalu Allah berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut tafsir Al-Tabari, makna tidak ada keraguan adalah keyakinan yang sempurna bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah, bukan buatan manusia. Sementara petunjuk bagi orang bertakwa bermakna bahwa hanya hati yang bersih dan takut kepada Allah yang dapat mengambil manfaat dari petunjuknya. Kemudian Allah menyebut sifat-sifat orang bertakwa dalam 3 ayat berikut. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna asy-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Imam Ats-Tabari menjelaskan, iman kepada yang gaib berarti mempercayai segala sesuatu yang tidak tampak oleh mata, namun diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti malaikat, hari akhir, surga, dan neraka. Sedangkan menegakkan salat bukan sekadar melaksanakannya, tetapi menjaga waktunya, rukunnya, dan keikhlasannya. Dan berinfak menunjukkan sifat dermawan yang lahir dari rasa syukur atas rezeki Allah. Selanjutnya, walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya mereka yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada wahyu yang diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Menurut Imam Ats-Tabari, ini menunjukkan kesempurnaan iman orang bertakwa. Mereka tidak membeda-bedakan antara para rasul. Mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan keyakinan mereka terhadap akhirat bukan hanya dalam ucapan, melainkan keyakinan yang menetap dalam hati. Dan Allah menutup ayat kelima dengan firman-Nya, "Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Tabari menafsirkan bahwa keberuntungan sejati bukan terletak pada harta, kedudukan, atau kemegahan dunia, melainkan pada hati yang tetap berada di atas petunjuk Allah dan selamat dari kesesatan. Dengan demikian, 5 ayat pertama surah Al-Baqarah menggambarkan sifat orang yang benar-benar bertakwa. Mereka beriman tanpa ragu, beribadah dengan ikhlas, menolong sesama dengan harta mereka, beriman kepada semua wahyu Allah, dan yakin sepenuhnya akan hari akhir. Setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, maka Allah menjelaskan pula tentang 2 golongan lain, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Imam Ats-Tabari menafsirkan bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang hatinya telah tertutup oleh kekafiran, seperti Abu Jahal dan pengikutnya. Mereka telah menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, melainkan karena kesombongan dan kebencian terhadap cahaya kebenaran. Kemudian Allah berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawah wa lahum adzabun adzim."
Maknanya Allah telah mengunci hati mereka, menutup pendengaran dan penglihatan mereka dengan tabir, dan bagi mereka azab yang besar. Menurut Al-Tabari, penutupan ini adalah akibat dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap kebenaran. Ketika hati telah tertutup, maka tidak ada lagi jalan bagi cahaya iman untuk masuk. Selanjutnya Allah menyebut golongan ketiga, orang-orang munafik. Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Artinya di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Imam Ats-Tsabari menjelaskan bahwa ayat ini turun tentang kaum munafik di Madinah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya. Mereka menampakkan keimanan, tetapi di dalam hatinya tersimpan kebencian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kemudian Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Menurut tafsir Al-Tabari, penipuan mereka ialah berpura-pura beriman agar mendapat perlindungan di dunia, namun kelak di akhirat mereka akan dibalas dengan kehinaan yang berlipat. Selanjutnya Allah menggambarkan keadaan hati mereka. فَي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaannya. Menurut Al-Tabari, penyakit di sini adalah keraguan dan kemunafikan. Ketika mereka menolak untuk bertaubat, maka Allah membiarkan hati mereka semakin jauh dari kebenaran. Allah lalu berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُشْلِحُونَ. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Imam Ats-Tsabari menafsirkan bahwa mereka mengaku membawa perdamaian, padahal perbuatan mereka justru menimbulkan fitnah dan perpecahan di tengah umat Islam. Dan Allah menjawab kesombongan mereka dengan firman-Nya, Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kemudian Allah menggambarkan kebodohan mereka. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang lain beriman, mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ketahuilah, sesungguhnya merekalah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Menurut Al-Tabari, mereka menganggap para sahabat Rasulullah orang-orang lemah dan miskin, padahal di sisi Allah merekalah yang mulia karena keimanan mereka yang tulus. Dan terakhir pada ayat ke-16 Allah berfirman, Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Artinya mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Imam Ats-Tsabari menafsirkan ayat ini sebagai gambaran akhir dari orang munafik. Mereka menukar cahaya kebenaran dengan kegelapan dunia. Mereka mengira mendapat keuntungan, padahal sesungguhnya mereka telah merugi selamanya. Demikianlah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya menjelaskan sifat orang beriman, tetapi juga memperingatkan kita agar tidak termasuk ke dalam golongan orang kafir dan munafik. Karena kemunafikan adalah penyakit hati yang menghancurkan iman
dari dalam tanpa disadari. Setelah Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik, maka dalam ayat-ayat berikutnya Allah memberikan perumpamaan yang menggambarkan keadaan mereka dengan sangat halus, namun menusuk hati. Allah berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada naran, falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubshirun." Artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu telah menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Imam Ats-Tsabari menafsirkan bahwa cahaya yang dimaksud adalah cahaya iman yang pernah menyentuh hati mereka. Namun karena kemunafikan dan kebohongan mereka, Allah mencabut cahaya itu dan meninggalkan mereka dalam kegelapan kebingungan. Mereka tahu kebenaran, tetapi tidak mau mengikutinya. Kemudian Allah melanjutkan, "Syumun bukmun umyun fahum la yarji'un." Artinya mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Menurut Al-Tabari, ini bukanlah kebutaan dan ketulian fisik, melainkan kiasan atas hati yang tertutup. Mereka tidak mau mendengar nasihat, tidak berkata dengan kejujuran, dan tidak melihat kebenaran. Selanjutnya Allah memberi perumpamaan lain. "Au kasyayyibin minas sama'i fihi dhulumatur wa adun, wa barqun yaj'aluna asyabi'ahum fi adhanihim minas syawaiqi hadzar al-maut, wallahu muhithum bil kafirin." Artinya, atau seperti hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jari karena takut akan petir, padahal Allah meliputi orang-orang kafir itu. Al-Tabari menjelaskan bahwa perumpamaan ini menggambarkan orang-orang munafik yang hidup di tengah cahaya Islam, tetapi mereka takut pada kebenaran yang datang bersama ujian dan perjuangan. Guruh dan kilat adalah simbol ayat-ayat Allah yang mengguncang hati mereka. Namun karena takut kehilangan dunia, mereka menutup diri dari cahaya tersebut. Allah berfirman lagi, "Yakadul barqu yakhtafu absyarahum, kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absyarihim, innallaha ala kulli syai'in qadir." Artinya kilat itu hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah cahayanya, tetapi apabila gelap menimpa, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut tafsir Al-Tabari, ini menggambarkan betapa rapuhnya keimanan orang munafik. Mereka mengikuti kebenaran hanya ketika terang dan aman, namun berhenti begitu kesulitan datang. Kemudian Allah menyeru seluruh manusia, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Imam Ats-Tsabari menafsirkan ayat ini sebagai panggilan kasih sayang Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada kaum mukminin. Allah mengingatkan bahwa penciptaan adalah alasan terbesar bagi manusia untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Lalu Allah menjelaskan nikmat-nikmatnya. "Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap, dan menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu Dia keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Menurut Al-Tabari,
Ayat ini adalah seruan agar manusia bersyukur, karena semua fasilitas kehidupan, bumi, langit, dan hujan adalah bukti kekuasaan Allah. Setelah menjelaskan kekuasaannya, Allah memperingatkan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Artinya, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Imam Ats-Tsabari berkata, makna ayat ini adalah larangan menyekutukan Allah dengan apapun, baik berupa berhala, manusia, maupun hawa nafsu. Karena semua itu adalah ciptaannya, bukan tandingan baginya. Kemudian Allah menantang orang-orang kafir yang ragu terhadap Al-Quran. فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Artinya, jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya dan panggillah saksi-saksimu selain Allah jika kamu benar. Menurut tafsir Al-Tabari, tantangan ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukan karya manusia, karena sejak dahulu hingga kini tidak ada seorang pun yang mampu menandingi keindahan dan kekuatannya. Lalu Allah berfirman, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Artinya, jika kamu tidak dapat membuatnya dan kamu pasti tidak akan mampu, maka jagalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir. Imam Ats-Tsabari menegaskan bahwa ini adalah peringatan keras bagi mereka yang menolak Al-Quran dengan kesombongan. Dan sebagai penyeimbang, Allah memberi kabar gembira kepada orang beriman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Artinya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Menurut tafsir At-Tabari, surga ini bukan hanya tempat penuh kenikmatan, tetapi juga tempat ketenangan jiwa dan kebahagiaan abadi. Allah menggambarkannya agar hati orang beriman selalu kuat dalam menghadapi ujian dunia. Dan pada penutup ayat 29, Allah menegaskan kekuasaannya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju langit dan menjadikannya 7 lapis, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Al-Tabari, ayat ini adalah pernyataan bahwa seluruh alam semesta tunduk kepada kehendak Allah. Tidak ada satu pun ciptaan yang keluar dari ilmu dan kekuasaannya. Dikisahkan dalam tafsir Al-Tabari, ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, para malaikat merasa heran, maka turunlah firman Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Imam Ats-Tsabari menjelaskan, makna khalifah adalah makhluk yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi dan menegakkan hukum Allah. Sebelum manusia, bumi telah dihuni oleh jin dan makhluk lain yang saling menumpahkan darah, maka Allah mengutus manusia sebagai pengganti untuk menegakkan keadilan. Para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Artinya, apakah engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu serta menyucikan namamu? Menurut Al-Tabari, malaikat bukan menentang perintah Allah,
tetapi bertanya untuk memahami hikmah di balik penciptaan manusia, karena mereka tahu sifat makhluk sebelumnya yang gemar berbuat kerusakan. Maka Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Imam Ats-Tsabari menjelaskan bahwa Allah mengetahui dalam diri manusia ada potensi kebaikan, ilmu, dan ibadah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dari keturunan manusia akan lahir para nabi, rasul, dan orang-orang saleh yang akan menegakkan kebenaran di muka bumi. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa arad lahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum syadiqin. Artinya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda. Lalu Allah memperlihatkannya kepada para malaikat dan berfirman, Sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar. Imam Ats-Tsabari menafsirkan, ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam bukan sekadar nama benda, tetapi pengetahuan mendalam tentang hakikat ciptaan Allah. Dari sinilah manusia diberi keistimewaan berupa akal dan kemampuan belajar yang menjadikannya berbeda dari makhluk lain. Malaikat pun mengakui kelemahan mereka. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, Maha Suci Engkau, kami tidak mengetahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, Ya Adam, anbihum bi asma'ihim. Artinya, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu. Dan setelah Adam menyebutkan semuanya, Allah berfirman, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Artinya, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, serta apa yang kalian nyatakan dan kalian sembunyikan? Menurut Al-Tabari, ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kemampuan istimewa berupa ilmu dan kebebasan memilih, yang kelak akan menjadi ujian terbesar baginya di dunia. Kemudian Allah berfirman, Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong dan termasuk golongan kafir. Imam Ats-Tsabari menjelaskan, sujud ini bukanlah sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Iblis menolak karena kesombongan. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dari sinilah kesombongan menjadi sebab pertama jatuhnya makhluk dari kemuliaan menuju kehinaan. Kemudian Allah menempatkan Adam dan istrinya di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dari segala yang ada dengan nikmat sesuka kalian, tetapi janganlah mendekati pohon ini agar kalian tidak termasuk orang-orang zalim. Menurut tafsir At-Tabari, larangan itu adalah ujian pertama bagi manusia. Namun iblis datang menipu mereka dengan bisikan halus, sebagaimana disebut dalam ayat berikut. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Artinya, lalu setan memperdaya keduanya dan menyebabkan mereka keluar dari keadaan yang mereka nikmati. Maka Allah berfirman, Ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Artinya, turunlah kamu semua dari surga. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Imam Ats-Tsabari menjelaskan, inilah awal kehidupan manusia di bumi. Sejak saat itu manusia diperintahkan untuk hidup, berjuang dan beribadah hingga kembali kepada Allah. Namun Allah tidak meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Maka dia berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, fataba alaihi innahu huwa at-tawwabur rahim." Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sungguh, dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Menurut Al-Tabari, kalimat yang dimaksud adalah doa taubat yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Adam, yaitu, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah menutup kisah ini dengan firman-Nya, Qul nahbithu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika asyabun nar hum fiha khalidun. Artinya kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Jika datang petunjuk dariku, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Imam Ats-Tsabari menafsirkan, inilah janji pertama Allah kepada manusia, bahwa siapapun yang berpegang pada petunjuknya akan hidup dalam keamanan dan kebahagiaan, sedangkan yang berpaling akan tenggelam dalam kegelapan dan kesengsaraan. Setelah Allah menjelaskan tentang kekuasaannya menciptakan langit dan bumi, maka Allah memberitakan kepada para malaikat tentang penciptaan makhluk baru yang kelak akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Imam Ats-Tsabari menjelaskan bahwa maksud khalifah di sini adalah makhluk yang akan menegakkan hukum Allah di bumi, menggantikan generasi sebelumnya, dan memakmurkan dunia dengan ketaatan kepadanya. Para malaikat kemudian berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka." Artinya, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan menyucikanmu? Menurut tafsir Al-Tabari, para malaikat tidak bermaksud menentang perintah Allah, tetapi mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka mengetahui bahwa makhluk sebelumnya di bumi, yakni bangsa jin, telah berbuat kerusakan, maka mereka khawatir manusia akan melakukan hal serupa. Allah pun menjawab dengan firman-Nya, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yakni Allah mengetahui bahwa dari keturunan Adam akan lahir para nabi, wali dan orang-orang saleh yang menghidupkan bumi dengan kebenaran dan keadilan. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Wa syallama Adam al-asma'a kullaha. Menurut Al-Tabari, yang dimaksud dengan nama-nama adalah pengetahuan tentang hakikat segala benda dan fungsi-fungsinya di bumi. Maka Adam memiliki keistimewaan ilmu yang tidak dimiliki malaikat. Setelah itu, Allah menampilkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan berfirman, "Anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin."
Artinya, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua benda itu jika kamu memang benar. Namun para malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Artinya, Maha suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, Ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Artinya, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka ketika Adam menyebutkan nama-nama tersebut, Allah menegaskan kepada malaikat bahwa ilmu Adam adalah bukti keutamaannya. Lalu Allah berfirman, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maknanya, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi dan apa yang kamu tampakkan maupun yang kamu sembunyikan. Menurut Al-Tabari, yang dimaksud dengan apa yang kamu sembunyikan adalah rasa kagum sebagian malaikat terhadap keistimewaan iblis sebelum ia kufur kepada Allah. Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Artinya, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Imam Ats-Tabari menjelaskan bahwa iblis termasuk golongan jin, bukan malaikat. Namun ia ikut berada di antara mereka karena rajin beribadah. Kesombonganlah yang membuatnya menolak sujud. Ia berkata, Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min thin. Artinya, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Kesombongan itulah yang menjadikannya makhluk pertama yang kufur kepada perintah Allah. Kemudian Allah berfirman, Qul ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga dan makanlah dengan bebas segala yang ada di sana. Tetapi janganlah mendekati pohon ini, karena jika kalian mendekatinya, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Namun iblis datang membisikkan tipu daya. Ia bersumpah kepada keduanya bahwa ia adalah penasihat yang jujur. Maka Adam dan Hawa pun memakan buah itu, lalu aurat mereka terlihat dan mereka menyesal. Allah berfirman, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Artinya, maka setan memperdaya keduanya sehingga keduanya keluar dari keadaan semula. Namun Allah tetap memberi kesempatan kepada Adam untuk bertaubat. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Menurut Al-Tabari, kalimat yang dimaksud adalah doa yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Allah menurunkan mereka ke bumi dengan firman-Nya, Qul nahbithu minha jami'an, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, turunlah kamu semua dari surga. Jika datang petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan bagi mereka yang ingkar, Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya,
Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Setelah Allah menceritakan penciptaan Nabi Adam dan ujian pertamanya, maka Allah berpaling kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, untuk mengingatkan mereka akan nikmat yang telah diberikan serta janji yang mereka langgar. Allah berfirman, "Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji kepadaku, niscaya aku penuhi pula janjiku kepada kalian, dan hanya kepadaku kalian harus takut. Menurut Imam Ats-Tsabari, ayat ini adalah seruan penuh kasih dan peringatan lembut dari Allah kepada keturunan Yaqub, agar mereka tidak melupakan keagungan nikmatnya, seperti diselamatkan dari perbudakan Fir'aun dan diberi wahyu melalui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Wa amanu bima anzaltu musyaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bih." Artinya, dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang pertama yang kafir kepadanya. Imam Ats-Tsabari menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menegur para ulama Yahudi yang mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW, namun menyembunyikannya karena takut kehilangan kedudukan dan pengaruh di tengah kaumnya. Lalu Allah berfirman, "Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun." Artinya, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan hanya kepadaku kalian bertakwa. Maknanya mereka tidak boleh menukar kebenaran dengan keuntungan dunia, seperti menerima upah dari menyelewengkan hukum Taurat. Allah juga memperingatkan, "Wala talbisul haqqa bil bathili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Artinya, dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Menurut Al-Tabari, yang mereka sembunyikan adalah berita tentang kedatangan Nabi terakhir yang telah disebut dalam kitab Taurat. Kemudian Allah menyeru mereka agar menegakkan ibadah dengan ikhlas. Wa aqimus syalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Tabari menafsirkan bahwa ayat ini mengandung perintah agar Bani Israel bergabung dengan kaum muslimin dalam ketaatan dan ibadah, bukan berpecah dalam kesombongan. Selanjutnya Allah mencela perilaku mereka yang menyuruh kebaikan kepada orang lain, namun melupakan diri sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Artinya, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab? Tidakkah kalian berfikir? Menurut tafsir Al-Tabari, ayat ini ditujukan kepada para pendeta dan ulama Yahudi yang rajin mengingatkan orang lain untuk berbuat taat, tetapi mereka sendiri jauh dari amal saleh. Allah lalu menasihati mereka agar mencari pertolongan dengan dua hal besar, sabar dan salat. Wasta'inu bisyabri wasyalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk itu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan akan kembali kepadanya. Menurut Al-Tabari, mereka itulah yang merasakan manisnya sabar dan ringan dalam salat, karena hati mereka tertambat pada akhirat. Kemudian Allah mengingatkan kembali nikmat besar yang diberikan kepada Bani Israel,
Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan bahwa aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Namun Allah juga mengingatkan hari pembalasan. Fattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadzu minha adlun wa la hum yunsharun. Artinya, dan takutlah kalian akan hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan yang lain, tidak diterima syafaat, tidak diterima tebusan, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ayat ini menjadi pengingat bahwa pada hari kiamat, tidak ada keluarga, harta, ataupun kedudukan yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah, kecuali amal dan rahmatnya. Setelah itu Allah mengingatkan peristiwa ketika Dia menyelamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun yang menyiksa kalian dengan siksaan yang berat. Mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan perempuan hidup untuk dijadikan budak. Maka Allah menjadikan peristiwa itu sebagai ujian dan pelajaran besar. Kemudian Allah berfirman tentang mukjizat Nabi Musa. Wa idz farqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Artinya, dan ketika kami belah laut untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya, sedang kalian menyaksikannya. Setelah selamat, mereka tetap meminta hal-hal yang tidak pantas. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadzakumus sya'iqatu wa antum tanzurun. Artinya, dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata, maka kalian disambar petir sedang kalian menyaksikannya. Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa ini menunjukkan kerasnya hati mereka, karena mereka menuntut melihat Allah dengan mata kepala, padahal manusia tidak akan mampu menanggung keagungan itu. Namun Allah menghidupkan mereka kembali setelah kematian sebagai tanda rahmatnya. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Artinya, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Allah juga menurunkan naungan awan untuk melindungi mereka dari panas, serta mengirimkan manna dan salwa, makanan dari langit. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Artinya, dan kami naungi kalian dengan awan, serta kami turunkan kepada kalian manna dan salwa, namun sebagian dari mereka tetap melanggar perintah Allah. Ketika diperintah masuk ke kota suci sambil merendahkan diri dan mengucap, "Hithah, ampunilah dosa kami," mereka justru menggantinya dengan kata-kata ejekan. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka yang zalim. Setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan memberi mereka makanan dari langit, mereka kembali meminta sesuatu kepada Nabi Musa. Mereka berkata bahwa mereka tidak tahan hanya dengan satu jenis makanan, padahal makanan itu berasal langsung dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqulna adribi asakal hajara fanafajarat minhu isnata asyrata 'ainan qad 'alima kullu unasin mashrabahum." Artinya, dan ketika Musa memohon air untuk kaumnya, kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu," maka memancarlah darinya 12 mata air, tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa memukul batu besar yang mereka bawa dari Mesir. Maka dari batu itu memancar 12 mata air sesuai jumlah suku Bani Israel, agar tidak ada perebutan di antara mereka. Air itu jernih, sejuk, dan terus mengalir selama mereka memerlukannya.
bukti nyata kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian Allah berfirman, "Kulu washrabu min rizqillahi wa la tatsaw fil ardi mufsidin." Artinya, makan dan minumlah dari rezeki Allah dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Namun meski diberi nikmat begitu besar, mereka tetap mengeluh. Mereka berkata kepada Musa, "La nashbira ala tha'amin wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qitsaiha wa fumiha wa adasiha wa bashaliha." Artinya, kami tidak tahan dengan satu jenis makanan saja. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar mengeluarkan bagi kami dari apa yang tumbuh di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka Musa berkata dengan tegas, "Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair? Ihbithu mishran fa inna lakum ma sa'altum." Artinya, apakah kalian hendak menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah? Pergilah ke negeri Mesir, maka di sana kalian akan mendapat apa yang kalian minta. Al-Tabari menafsirkan bahwa permintaan mereka menunjukkan lemahnya iman dan kecintaan mereka pada kesenangan duniawi. Mereka menolak nikmat surga berupa manna dan salwa hanya karena ingin makanan yang biasa mereka kenal di Mesir. Akibat kekufuran dan keluhan mereka, Allah menimpakan kehinaan dan kemurkaan. Mudribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabim minallah. Artinya, lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Menurut Al-Tabari, kehinaan ini melekat kepada mereka sepanjang sejarah, karena kedurhakaan terhadap nabi-nabi mereka dan karena melanggar perintah Allah setelah menerima nikmat yang begitu besar. Kemudian Allah menegaskan bahwa tidak semua dari Bani Israel seperti itu. Ada sebagian yang tetap beriman dan taat kepada Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nashara wasyabi'ina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Menurut Imam Al-Tabari, ayat ini menegaskan bahwa keselamatan tidak bergantung pada nasab atau golongan, tetapi pada iman yang benar dan amal yang saleh. Kemudian Allah mengingatkan peristiwa lain. "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumudz tsura khudzu ma atainakum biquwwah." Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian dan kami angkat gunung Sinai di atas kalian, seraya berfirman, "Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu." Al-Tabari menjelaskan bahwa gunung itu diangkat di atas kepala mereka sebagai ancaman agar mereka tidak menolak perintah Taurat. Namun setelah mereka bersumpah untuk taat, mereka tetap melanggarnya. Allah berfirman, "Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Artinya, kemudian kalian berpaling sesudah itu. Jika bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, niscaya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Lalu Allah menceritakan kisah ketika mereka menyembah anak sapi setelah Nabi Musa naik ke Gunung Tur. "Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Artinya, dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar perintah pada hari Sabat, maka kami berfirman kepada mereka, "Jadilah kalian kera yang hina." Menurut tafsir Al-Tabari, sebagian dari mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari khusus ibadah, dilarang menangkap ikan,
Namun ketika ikan muncul banyak di hari itu, mereka melanggar perintah dengan berpura-pura menaati hukum. Akhirnya, Allah mengubah mereka menjadi kera sebagai hukuman atas tipu daya mereka sendiri. Kisah ini diakhiri dengan perumpamaan hati mereka yang keras. ثُمَّ قَاسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Artinya, kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu sehingga seperti batu bahkan lebih keras lagi. Al-Tabari menjelaskan bahwa hati mereka tidak lagi lembut untuk menerima nasihat dan petunjuk, walau telah melihat banyak mukjizat. Padahal batu pun bisa terbelah oleh air, sedangkan hati mereka tidak tergerak sedikit pun oleh kebenaran. Demikianlah penjelasan dari tafsir Al-Tabari yang begitu dalam dan penuh makna. Dari setiap ayat yang kita dengarkan, tersimpan lautan hikmah yang menuntun hati menuju cahaya kebenaran. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, hingga Dia turunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang tidak pernah pudar oleh zaman. Semoga dengan memahami tafsir ini, hati kita semakin tunduk dan tenang dalam keimanan. Semakin kita membaca dan mentadabburi Al-Quran, semakin kita mengenal kebesaran Sang Pencipta. Sahabat cerita Islami, marilah kita terus memperbanyak zikir, memperdalam ilmu, dan menjaga amal agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang ikut merasakan indahnya cahaya Al-Quran. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita di jalan yang diridainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.